Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan suatu kenikmatan untuk bisa berkumpul, berdialog, berdiskusi, dan juga bertukar pikiran. Dan semoga hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi teman yang baik dan juga menghadapi lawan kita. Jadi di sini akan membahas bagaimana teman yang baik dan juga bagaimana teman yang harus kita hindari gitu. Mungkin dari sikap dan juga perilakunya, karena Umar bin Khattab itu pernah berkata, janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kenalilah musuhmu, berhati-hatilah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya atau amanah. Dan tidak ada orang yang terpercaya kecuali yang takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Janganlah engkau berjalan atau berteman dengan orang yang jelek. Yang jelek maksudnya itu perilaku yang maksiat, karena dia akan mengajarimu kejelekan. Jangan pula engkau beritahu rahasiamu kepadanya. Jangan engkau musyawarahkan tentang sesuatu urusan kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi teman yang baik itu mereka yang senantiasa mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sebaliknya, teman yang sering mengajak pada kemudaratan itu artinya bukanlah teman yang baik, atau sepatutnya kita harus hindari gitu. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Dia tidak akan merusak harta miliknya dan juga menjaga kepentingannya. Itu ini hadis Hasan. Jadi hadis sahih dari Hasan, di mana seorang mukmin itu juga dianjurkan untuk memilih pergaulan dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan berpengaruh pada sikap kita. Rasulullah SAW itu selalu berpesan agar dapat memilih pergaulan yang baik dan juga dapat membawa pada kebaikan, di mana teman yang baik dan juga teman yang buruk itu ibaratkan seorang penjual minyak wangi dan juga seorang yang pandai besi gitu. Jadi penjual minyak wangi, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap dapat mendapatkan bau harum darinya gitu. Tapi adapun yang pandai besi itu bisa jadi percikan apinya itu mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Itu di hadis Bukhari Muslim. Nah, selain itu Imam Syafi'i itu pernah berkata, apabila engkau memiliki teman yang membantumu dalam melakukan ketaatan, maka peganglah dia erat-erat dengan kedua tanganmu, karena sesungguhnya mencari teman itu sangatlah sulit, apalagi di era sekarang. Tapi berpisah dengan sangatlah mudah gitu ya. Jadi begitu pentingnya kedudukan seorang teman dalam kehidupan umat manusia, sehingga Islam itu memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat besar. Jadi agama itu mengatur tata pergaulan antara sesama dalam kehidupan di dunia. Nilai seseorang teman itu menggambarkan betapa pentingnya seorang teman. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar tidak sendirian saat berpergian jauh atau syafar gitu, termasuk seperti traveling atau kayak hendaknya itu mencari seseorang untuk menemaninya gitu. Jadi ini bukti bahwa memiliki teman itu sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi begini, Rasulullah pernah berkata, seandainya orang-orang tahu bahaya sendirian itu sebagaimana aku mengetahuinya, niscaya mereka itu enggan untuk pergi sendiri, apalagi malam-malam. Itu di hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, berdasarkan pada hadis itu dapat disimpulkan bahwa adanya bahaya yang selalu mengintai bila berpergian seorang diri gitu, karena setan itu senang menggoda manusia yang sendirian. Selain itu, dengan bersama-sama kita bisa sholat berjamaah. Ini serupa dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah ada 3 orang di suatu tempat, kemudian mereka tidak mendirikan sholat jamaah, melainkan syaitan dapat menguasai
mereka, maka berjamaahlah karena serigala senang untuk memangsa kambing yang menyendiri gitu. Itu di hadis riwayat Abu Daud. Nah, begitu besar nilai pertemanan, maka Rasulullah SAW itu mengaitkan dengan sholat dan betapa bahayanya kesendirian itu. Itulah perlunya memiliki teman yang selalu bersama. Bahkan Rasulullah itu memanggil pengikutnya untuk hidup bersama dengan gelar sahabat gitu, bukan murid gitu, mengenai para sahabat Rasulullah itu. Dan Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah seandainya kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, sedekah itu tidak akan sebanding dengan dua genggaman tangan maupun setengahnya gitu pemberian salah seorang dari mereka. Itu di hadis Al-Bukhari Muslim. Setelah kita tahu betapa berharganya memiliki teman dan ada baiknya teman itu dipilih dan juga dipilah, karena di hari kiamat itu ada sekelompok manusia yang hidup dan matinya itu bersama sahabat, tapi ketika dibangkitkan mereka bermusuhan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, hari itu para sahabat akan sering bermusuhan kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Itu ada di surat Az-Zukhruf ayat 67. Hanya orang yang bertakwa yang akan berteman sampai ke surga. Nah, saling membantu dalam kebaikan, bertemu dan berpisah karena Allah gitu. Pertemuan itu bukan sebatas hubungan di dunia, tapi juga akan menentukan posisi kita di akhirat kelak. Dan prinsip untuk mencari teman itu, Allah memberikan hidayah kepada manusia agar makan dan juga minum yang halal serta thayyib itu ketika berteman. Islam itu memiliki cara atau aturan istimewa mengenai teman gitu. Yang pertama itu, carilah teman yang seiman. Islam itu agama yang mengerti hak asasi manusia atau HAM gitu. Bahkan kemanusiaan itu diposisikan Islam di tempat yang sangat tinggi. Kita dianjurkan untuk membantu tetangga walaupun kafir. Misalnya di tengah malam kita baru selesai berwudu untuk menunaikan sholat tahajud, atau tetangga Nasrani itu datang meminta tolong anaknya yang sedang sakit atau perlu kendaraan ke rumah sakit, maka agama itu menganjurkan kepada kita harus tinggalkan sholat tahajud itu dan segera membantunya meskipun sudah 20 tahun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail gitu. Jadi seorang muslim itu boleh berteman dengan siapapun, tapi untuk bersahabat pastikan dia memiliki iman yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi atau Nasrani menjadi pimpinan atau pemimpin gitu, menjadi terikat atau kamu cintai sebagai seseorang untuk menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya gitu, karena kesatuan mereka itu dalam kekafiran. Siapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka. Artinya termasuk golongan mereka itu sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya gitu, karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Itu di surat Al-Maidah ayat 51. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai rujukan Rasulullah dalam sabdanya di hadis riwayat Abu Daud, jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Itu di hadis Abu Daud kalau nggak salah sama Tirmizi. Nah, yang kedua, carilah teman yang ikhlas karena Allah. Pastikan bahwa jalinan tali pertemanan lahir karena Allah semata, bukan motif keduniaan atau bertemu dengan hal-hal yang keburukan atau berpisah karena Allah. Karena hanya dengan keikhlasan ini kita dapat menuai manfaat gitu, menuai manfaat untuk saling bersilaturahmi gitu ya. Karena hanya dengan keikhlasan ini kita dapat menuai manfaat maksimal. Jadi segalanya itu sudah karena mengharap ridha Allah. Kemungkinan bertikai itu akan berkurang. Kalaupun terjadi selisih atau beda pendapat, itu akan mudah kembali ke akrab gitu. Jadi berkaitan dengan prinsip itu, kita harus mencari teman yang beriman gitu. Jika tidak beriman kepada Allah, ya bagaimana mungkin bisa berteman karena Allah gitu. Jadi ini mengacu kepada sabda Rasulullah gitu. 7 golongan yang Allah beri naungan di hari kiamat itu orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan juga berpisah pun karena Allah. Itu ada di hadis Bukhari Muslim. Dan kriteria teman yang baik itu berdasarkan quotes para tokoh
tokoh-tokoh Islam gitu. Mencari teman itu secara fisik dan juga sangatlah mudah. Tapi sulit jika dicari untuk teman yang baik, karena teman yang baik itu harus memiliki kriteria khusus yang tidak dimiliki oleh para teman kebanyakan gitu. Karena kriteria itu dapat diketahui melalui berbagai pendapat yang disampaikan oleh para tokoh. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, itu orang itu tergantung agama temannya gitu. Maka lihatlah siapa teman kalian. Itu di hadis Abu Daud dan juga Tirmizi. Sebelum berteman baik dengan seseorang, itu lihat dulu teman karibnya gitu. Kalau sahabatnya baik, besar kemungkinan dia juga baik dan pantas dijadikan sebagai teman akrab. Bahkan teman yang baik itu juga akan baik dihadapkan Allah dan semesta alam, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Sahabat terbaik di mata Allah itu yang paling baik kepada sahabatnya. Begitu juga dengan tetangga terbaik. Nah, itu di hadis Ahmad, Darimin, Tirmizi dan juga Ibnu Huzaiman dan Ibnu Hubban. Dan Luqman Al-Hakim juga pernah mengatakan, jika ingin mencari teman, ujilah dia dengan membuatnya marah. Jika dia tidak sabar dengan sikap kamu, ya jauhilah gitu. Dan Umar bin Khattab pernah berkata, tidak ada nikmat yang lebih besar dari seseorang saudara yang salih. Allah akan memberikan kepada hamba setelah agama Islam gitu. Bila salah seorang kalian mendapatkan kasih sayang dari saudara atau kawannya, ya peganglah erat-erat persahabatan kalian gitu. Dan Al Hasan Al Basri pernah berkata, perbanyaklah sahabat-sahabat mukmin karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata tentang sahabat. Ini beliau pernah ditanya, berapakah jumlah sahabatmu wahai Ali? Beliau menjawab, nanti akan aku hitung ketika aku dalam kesulitan. Beliau juga pernah berkata pada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali memilih orang bodoh sebagai kawan karibmu, sebab ia hanya akan mendatangkan kesulitan bagimu di saat ia ingin menolongmu. Jangan engkau jadikan orang pelit sebagai temanmu, sebab ia akan menjauhkan dirinya darimu saat engkau membutuhkannya gitu. Jangan berkawan dengan orang yang berbudi rendah, sebab ia akan menjualmu dan harga yang murah juga. Jangan berteman dengan pendusta, karena ia sama saja dengan fata morgana. Mendekatlah bagimu yang jauh dan menjauhlah yang dekat gitu. Abu Hasan Al-Zahili juga pernah mengatakan bahwa jika ada musuh yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah, maka hal itu lebih baik daripada teman akrab yang menjauhkan kamu dari Allah gitu. Islam itu sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan yang sangat mempengaruhi kehidupan